menggema ya. Mungkin ekonya dikurangi sedikit ya. Jadi suaranya nggak apa ya? Nggak fokus ya suaranya. Apa pecah ya? Biasanya ekonya yang diturunin sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Sehat semua Bunda? Alhamdulillah. Mari tak bosan kita memuji kebesaran Allah, memuji atas kemurahan Allah terkait nikmat yang dilimpahkan kepada kita semuanya. Hari ini kita masih diberi kesempatan lagi untuk menambah amal-amal soleh, menambah ketaatan kita kepada Allah. Semoga ketaatan ini mendatangkan rahmatnya, menambah hidayah ya dan taufiknya untuk kita semuanya. Ibu-ibu, kesehatan adalah modal yang besar untuk bisa beribadah dengan maksimal, untuk bisa beramal dengan maksimal juga, sehingga mari kita jaga kesehatan. Oleh karena sehat kita juga dibutuhkan ikhtiar ya ibu-ibu. Sholawat dan salam kita sampaikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibesarkan apa besar sendiri ya ini? Tambah jelas apa enggak jelas? Jelas ya. Hari ini kita masih melanjutkan tema bulan lalu ya, kalau tidak salah. Itu membahas tentang unsur-unsur akidah dalam surat Al-Kahfi ya, atau pelajaran akidah atau keimanan di dalam surat Al-Kahfi. Sebagaimana kita tahu dalam surat Al-Kahfi itu kan ada 4 kisah ya, dan kisah-kisah ini dahulu juga ada di kitab-kitab samawi, kitab Taurat ya, kitab Injil. Jadi kisah-kisah orang terdahulu yang pelajarannya itu besar sekali manfaatnya. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, kisah ini juga sudah ada pada kitab-kitab samawi sebelumnya. Bahkan ketika Nabi Muhammad diutus menjadi rasul, ahli kitab tuh ngetes kan, ini rasul beneran apa enggak. Dites, coba ditanya tentang kisah Ashabul Kahfi, kisah Dzulqarnain. Kalau dia bisa jawab, nah berarti ini rasul. Bahkan dulu dipakai untuk ngetes gitu, kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi ibu-ibu yang bulan lalu tidak mengikuti, nanti masih bisa disimak di Facebook YouTube ya. YouTube bisa disimak di YouTube ya. Karena ini kelanjutannya. Jadi saya tidak lagi mengulang dari awal. Nah, tolong nanti kalau mengunggah satu paket, jadi jangan terpisah untuk jagani yang tidak bisa hadir ya. Untuk Ashabul Kahfi dan pemilik 2 kebun dulu kita sudah membahas. Hari ini kita akan melanjutkan
Pelajaran akidah berikutnya dalam surat Al-Kahfi masih ada, kalau kisahnya masih ada 2, tapi kalau pelajaran akidah pasti banyak ya. Kemarin aja sudah berapa ya. Nah, kisah ketiga ini akan berbicara tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salam. Kalau Bunda bawa Al-Quran atau kepengen nyimak ya, untuk hari ini kita mulai ayat 62. 60, maaf, ayat 60. Jadi gini, saya tidak menyajikan atau mengulas penafsiran satu ayat per ayat, tidak ya, tapi hanya menjelaskan kandungan maknanya ya dari segi akidah. Nah, kalau per ayat nanti kan lama ya, bisa berbulan-bulan, karena kalau 1 bulan 1 kali, ini selesai 5 kali kan hampir setengah tahun jadinya ya. Nah, maka hanya mengambil intisari ya atau kandungan makna dari ayat-ayat yang disajikan dalam surat Al-Kahfi. Untuk kisah perjalanan Nabi Musa menuntut ilmu ya, itu mulai ayat 60. Jadi ini kan ada asbabun nuzulnya ya. Dulu ketika di kalangan Bani Israel itu Nabi Musa khutbah ya, beliau itu ditanya oleh jamaahnya ya, menurut kamu siapa orang yang paling pandai atau siapa orang yang paling banyak ilmunya ya. Nabi Musa waktu itu merasa dirinya lah yang paling banyak ilmunya. Lalu beliau ditegur Allah kan ya, bahwa ada orang yang lebih pandai daripada kamu, yang ilmunya lebih banyak daripada kamu. Walaupun di ayat-ayat ini nanti tidak disebutkan nama Khidir ya toh. Nah, karena itu rujukannya adalah dari kitab tafsir. Dari kitab tafsir. Nama Khidir pun diperselisihkan itu di kalangan para ulama. Sebetulnya dia ini seorang nabi atau orang soleh. Ada lagi perselisihannya, katanya ada yang bilang masih hidup ya sampai hari ini ya. Kalau berbicara tentang Nabi Khidir itu banyak sekali perdebatan para ulama di dalamnya. Tapi kita fokus pada inti pesan Allah aja lah di sini. Sebetulnya Allah itu mengabadikan kisah Nabi Musa dan Khidir itu ada pesan apa yang mau disampaikan? Kaitannya dengan perintah menuntut ilmu sebetulnya ini. Nanti dari segi akidah nanti kita ulas sambil jalan. Tapi kisah ini kisah tentang menuntut ilmu. Ya. Nah, Musa kemudian penasaran, siapa ini orang yang oleh Allah itu dinyatakan lebih pintar daripada dia. Nah, maka singkat cerita kemudian Nabi Musa ini diberi petunjuk oleh Allah untuk bisa ketemu dengan Nabi Khidir. Nah, kalau di Quran kan memang tidak detail, juga tidak menyebut tempat tertentu, juga tidak menyebut nama tertentu, tidak, oleh karena yang penting adalah isi pesan atau isi hikmah. Makanya mulai ayat 60 itu langsung wa idz qala Musa li fatahu. Ya toh? Oh, ternyata Musa itu berangkat mencari Khidir itu enggak sendiri loh. Ternyata dia bersama fatahu. Fata itu artinya pemuda. Ada yang berpendapat namanya Yusa, asisten. Nah, waktu mau mencari Khidir, dia ditemani oleh
seorang laki-laki kalau fata tuh mesti muda, tidak mungkin tua. Ya, usianya masih muda, apakah itu asistennya atau pembantunya, yang jelas ini pendamping, teman bagi Musa untuk mencari Khidir ya, fata itu. Nah, disebutkan di situ di ayat 60 itu ya, la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain. Kan ada petunjuk dari Allah, nanti kamu akan ketemu sama Khidir di suatu tempat ya. Nah, dari sini kita ambil, sudah ada pelajarannya sebetulnya itu. Di sini ada upaya seorang murid ya untuk mencari guru. Dalam menuntut ilmu ya, itu harus ada upaya seorang murid mencari guru, berusaha. Ya jangan dibayangkan zaman itu seperti zaman kita ini. Kalau zaman kita ini kan justru sekolah-sekolah yang pasang iklan, ya kan? Justru sekolah-sekolah yang mudah sekali didapat. Guru atau pihak sekolah itu yang menjemput murid. Tapi kalau zaman itu muridlah yang mencari guru. Nah, ya dulu kan tidak ada sisi komersil. Benar-benar memang murni menuntut ilmu. Nah, di sini menunjukkan apa dari sisi akidahnya? Orang kalau beriman kepada Allah, kalau bertauhid ya, tauhidnya itu tinggi, maka dia pasti menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, mencari ilmu. Iman letaknya di hati, tapi bisa dilihat dari perilaku, pembuktian. Buktinya apa? Menjalankan perintah Allah, salah satunya adalah menuntut ilmu. Nah, walaupun di sisi lain tadi Musa diingatkan Allah agar jangan sombong ya. Nah, karena Musa merasa dialah yang paling pinter, ternyata masih ada orang yang lebih pinter dari dirinya. Nah, itu pelajaran yang pertama. 61 ya. Falamma balagha majma'a bainihima, ketika mereka sampai di pertemuan dua laut, Allah nggak sebut laut mana, pokoknya pertemuan dua laut. Tapi di sini ada pendapat para mufasir, ada yang mengatakan itu Teluk Aqabah dan Teluk Suez ya, di selatan Gunung Sinai yang ada di Mesir. Itu pendapat, tapi Quran kan tidak menyebut laut mana, cuma mengatakan ketika mereka sampai di pertemuan dua laut ya, nasiya hutahuma, keduanya itu lupa akan ikannya. Jadi tadinya mereka ini membawa bekal makan, membawa ikan, bekalnya itu ikannya udah dimasak. Bahasa kita tuh dirantang, sudah masuk rantang. Ya. Nah, ini menunjukkan pelajaran apa? Bahwa orang menuntut ilmu itu harus berbekal. Ya. Nah, kita hubungkan dengan kondisi kita sekarang. Ya, karena ini majelisnya di masjid ya, tentu nggak ada snack ya. Biasanya kan kalau kajian-kajian tempat lain itu kan ada snack ya kan. Nah, maka jangan sampai orang ngaji itu mau cari snack. Karena kalau Nabi Musa itu pengajian, Nabi Musa itu mencari ilmu, itu membawa bekal sendiri. Beliau itu berjalan bertahun-tahun untuk mencari Khidir itu nggawa rantang, gitu. Bawa ikan ya yang sudah dimasak. Kalau yang sudah tahu ceritanya kan nanti ikan yang mateng tadi itu mencolot ke laut,
ya, mencolot ke laut dengan cara yang sangat ajaib gitu. Nah, itu petunjuk dari Allah, di mana ikan itu mencolot, disitulah nanti ketemu Khidir gitu loh. Tapi kan asistennya tuh lupa. Asistennya itu melihat ikan di rantangnya itu mencolot lagi ke laut. Tapi setan telah mengganggu pemuda tadi, Yusak tadi itu mengganggu apa? Lupa supaya nggak ngasih tahu Nabi Musa. Sehingga apa? Melaku terus karena lupa. Harusnya kan ngasih tahu ikannya mencolot di mana tadi. Tapi dia dibuat lupa oleh setan. Nah, ini berarti apa? Setan itu mengikuti terus setiap orang yang menuntut ilmu agar apa? Gagal, nggak jadi, agar putus asa. Ya apalagi udah wes kebablasannya itu jauh banget loh. Aduh, mau putar balik, iya kan? Ya jangan dibayangkan perjalanannya hanya Solo Raya begini, kecelek-kecelek puternya tuh deket. Ini perjalanan yang dilakukan bertahun-tahun loh. Kenapa tadi nggak bilang pas ikannya mencolot ke laut? Kan itu petunjuk bahwa aku akan ketemu Khidir di situ. Lah setannya ganggu, ya, dibuat lupa. Biar apa? Jalan terus ya. Kebablasan itu biarin dia nggak dapat ilmu dari Khidir. Karena apa? Harapan setan keduanya ini sudah awang-awangan gitu loh. Mau balik itu udah awang-awangan. Nah, ini kan pelajaran buat kita. Orang mau menuntut ilmu itu pasti diikuti setan. Ya tadi supaya betah. Itu saya silo sekali ya. Apa? Kaca mobil. Aduh. Apa kotaknya digeser ke sini ya? Langsung ke mata saya ini. Berat ya kotaknya itu. Tuh. Apa kursiku yang digeser ya? Agak ke kiri gitu. Kursi saya apa? Gampang mana? Gampang geser kotak apa gampang geser ini? Coba jenengan pindah dulu ketutupan jenengan. Ya, sudah. Makasih ya. Baik. Jadi bahwa menuntut ilmu itu harus berbekal. Kemudian apa? Orang menuntut ilmu itu selalu diikuti setan. Walaupun kan dalam hadis Nabi kan kalau kita berkumpul dalam sebuah majelis di mana di dalamnya itu diingatkan tentang Allah, maka malaikat diutus Allah untuk memenuhi tempat itu, mendoakan siapapun yang hadir di situ, gitu kan? Nah, walaupun dikepung malaikat, tapi setan itu tetap pasang kuda-kuda. Dia tuh mencari celah. Makanya orang menuntut ilmu itu kadang nggak fokus, kadang salah niat, ya kan? Nah, kalau setan itu bisa membelok-belokkan niat itu bisa. Ya, pengajian apa mau cari sarapan toh, gitu? Nah, sehingga besok lagi nggak datang kalau nggak ada snack, iya kan? Itu sudah penyimpangan niat ada di dalamnya itu. Nah, jadi kita perlu waspada dengan apa? Ya memohon pertolongan kepada Allah, doa menuntut ilmu. Ya, lagi. Lah itu yang ayat 62 itu. Ketika mereka udah kebablasan, ya, dari tempat mencolotnya ikan tadi itu, Nabi Musa lapar. Nah, terus minta asistennya apa? Untuk membuka bekal makanan yang tadi dibawa. Ya. Nah, asistennya baru ingat itu di ayat 63. Ya.
Qala ara'aita id awaina ilas sakhrah. Ya. Nah, ingat nggak ketika tadi kita itu sebentar leren ya, ikan kita itu mencolot ya dengan cara yang sangat ajaib. Ini ikan mateng loh, bisa mencolot ke laut. Nah, terus Nabi Musa kaget, loh kenapa kamu nggak kasih tahu aku? Karena disitulah aku akan ketemu Khidir. Nah, maka ya kembali, keduanya itu kembali ya ke tempat di mana ikannya tadi mencolot. Nah, itu petunjuk dari Allah ya kepada seorang nabi, dalam hal ini adalah Nabi Musa. Bagaimana cara untuk nemoni Khidir ya, zaman dulu belum ada smartphone ya. Nek saiki kan gareknya nomor ya toh. Nah, kontak personnya mana, tinggal kencan ketemu di mana. Ya, itu zaman dulu. Nabi Musa aja belum ngerti Khidir. Ya, itu cuma dikasih ancer-ancer, nanti kalau bekelmu, ikanmu tuh mencolot, disitulah kira-kira kamu nanti akan ketemu Khidir. Nah, pakainya petunjuk-petunjuk yang seperti itu. Kemudian mereka kembali ya menyusuri tempat di mana ikannya tadi masuk ke laut. Nah, di 63 ini ada yang menarik tuh yang saya sampaikan tadi ya. Ini fa inni nasitul huta, kata asistennya, aku lupa perihal ikan. Hut itu ikan. Wa ma ansanihu illa syaiton, bilang, dan tidak ada yang membuat aku lupa kecuali setan. Nah, ini mau ngaji Quran, Qurannya ketinggalan gitu. Setan bikin kita tergesa-gesa mau berangkat itu ya, mau pengajian sing digawa tas blonjo ya toh. Nah, itu setan itu membuat kita tergesa-gesa. Nah, pokoknya ibu-ibu, kalau ibu-ibu itu sudah pasang niat mau tolabul ilmi, sejak tadi malam tuh wis ditongkrongi setan kita itu. Ya, kalau nggak bisa dia membatalkan niat kita, ya wis pokoknya ganggu supaya nanti menuntut ilmunya itu tidak maksimal, gitu. Biar nggak maksimal aja. Nah, wis dandan rapi, ada tamu datang, ya. Ada loh yang udah dandan rapi itu suaminya ngajak sarapan. Lah tadi tuh ditunggu nggak bangun-bangun, ya toh. Wis jamnya mau berangkat malah suaminya bangun. Terus minta ditemani sarapan. Iki wis kostum-kostum pengajian, dijak sarapan, ya toh. Nah, ini kan ada, maaf ya aku nggak datang, suamiku ngajak sarapan. Real, nyata, saya nggak bohong. Loh, godaan apa ndak itu? Nah, iya toh. Piye ki jane mau sarapan ket mau wis rampung, jame ngaji-ngaji malah nggak jadi ngaji. Lah ada macam-macam kok. Jenengan bisa melihat ke diri sendiri ya, bahwa orang menuntut ilmu tuh mesti punya godaan, tuh mesti. Nah, ada yang, aduh aku nggak jadi berangkat, sopirku izin hari ini. Nggak ada. Nah, berarti itu tidak melakukan mujahadah, ya nggak? Nah, berarti tidak ada mujahadahnya, tidak ada apa? Perjuangannya, tidak ada perjuangannya. Ya sopir nggak ada iso nge-grab, ya nggak? Banyak cara masih bisa ditempuh. Ya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ini kita mengkaji ayat tapi sambil mengambil hikmah-hikmah untuk kita gunakan ya dalam kehidupan sehari-hari. Lagi dilanjut ya. Ya, singkat cerita Musa ketemu dengan Khidir. Nah, ya jangan dibayangkan belajarnya kayak gini, duduk manis, enggak, ini belajarnya itu jalan-jalan ya. Nabi Musa dan Nabi Khidir itu jalan-jalan. Tapi sebelum dimulai pembelajarannya, Nabi Khidir ini sudah mewanti-wanti Nabi Musa.
Ya, Nabi Musa karena butuh ngerayu biar boleh, Nabi Khidirnya juga mengikat janji itu. Kok disebut Allah orang yang lebih pintar daripada saya itu seberapa sih ilmunya? Nabi Musa kan penasaran. Biar diperbolehkan kan ngerayu Khidir. Tapi Khidir ambil janji, apa kamu bisa sabar ya mengikuti proses pembelajaranku. Nah, ini jelas kok bunyi ayatnya itu kan ya. Qala innaka lan tastati amma iya sobro, kata Khidir, kamu nggak akan bisa sabar menuntut ilmu dengan saya. Nah, ini berarti hikmahnya apa? Jadi harus ada komunikasi antara guru dengan murid, harus ada kesepakatan antara guru dengan murid ya, demi lancarnya proses menuntut ilmu. Tidak boleh ada unsur pemaksaan, iya kan? Tidak boleh ada unsur penipuan, nggak boleh. Nah, Khidirnya juga nanya sama Musa, ya apa kamu bisa sabar? Kamu nggak bisa sabar sama aku. Musa saking pengennya bilang aku sabar. Nah, setelah deal ya, oke, di situ ada perjanjian, aturan tata tertib gitulah kalau dalam bahasa kita itu ya. Kalau sekolahan tuh ada deal kesepakatan antara pihak sekolah dengan wali murid ya. Nah, terus pembelajaran dimulai ya. Mereka mulai melakukan suatu perjalanan. Mungkin kalau ada yang sudah pernah mengikuti penafsiran dari surat Al-Kahfi itu tahu ya. Nah, ya ini luar biasa ya. Dari sini antara Nabi Musa dan Khidir itu Imam Ghazali ya itu menyebut sebagai taklim al-insani ya. Taklim al-insani itu pembelajaran antar manusia, gurunya manusia, muridnya manusia. Nah, taklim al-insani itu ada dua macam. Belajar dengan bantuan guru ya, yang kedua adalah belajar dengan sendirinya, belajar sendiri. Kalau zaman itu agak sulit belajar sendiri. Kalau zaman sekarang gampang. Banyak buku, banyak media sosial. Mau dengerin lewat YouTube, lewat Facebook, lewat IG, apa aja. Live streaming ada. Ya kan sekarang belajar sendiri itu fasilitasnya sudah bervariasi zaman sekarang. Zaman dulu belajar sendiri itu sulit. Ya. Jadi setelah terjadi kesepakatan, berjalanlah Musa dengan Khidir ini dan pelajaran pertama dimulai. Keduanya itu menaiki sebuah perahu ya. Menaiki sebuah perahu dan tiba-tiba Khidir melubangi perahu itu. Perahu bagus-bagus itu dilubangi. Kalau kita jadi Musa, ya, apa yang kita lakukan? Mesti yo keburu ngomong, ya toh? Keburu ngomong, perahu apik-apik kok dilubangi? Nah, padahal kan tadi ada kesepakatan kamu jangan bertanya sebelum diberi waktu untuk bertanya. Dengerin dulu toh sampai akhir, nanti ada waktunya untuk bertanya. Khidir udah bilang kamu mesti nggak bisa sabar, ya nggak? Nah, bener aja Musa tidak bisa menahan diri. Nah, tidak bisa menahan diri kenapa? Ya Musa gregeten, ini kapal perahu bagus kok dilubangi sama Khidir. Gimana penumpangnya nanti nggak tenggelam kalau kamu lubangi? Ya kita sih mau nyebut cerewet ya gimana untuk Nabi ya. Tapi artinya bahwa kalau kita posisinya di posisi Nabi Musa pun mungkin akan seperti itu.
Nah, disitulah Khidir kemudian mengatakan, aku kan udah bilang kamu nggak akan bisa sabar. Belum waktunya tanya kok kamu tanya sih, ya. Nah, Musa baru sadar kalau ternyata ada ikatan perjanjian antara guru dengan murid dan dia melanggar. Lalu apa? Nabi Musa minta maaf ya, minta maaf. Nah, setelah dimaafkan, lanjut lagi perjalanan. Ini untuk yang kedua kali ya. Ini masih terus ya, ayatnya tadi mulai ayat 60 ya. Nah, perjalanan kedua itu apa? Mereka itu namanya orang dulu tuh musafir kan, terus pokoknya mengembara. Nah, ketika masuk ke sebuah kampung, biasa orang dulu kalau musafir kehabisan bekal itu ketuk rumah orang minta makan itu biasa. Itu ya kan, nggak ada warung, restoran, hotel, ya rest area nggak ada, nggak kayak zaman kita. Sehingga mereka ketika masuk ke suatu negeri dilihat ada penduduknya, terus keduanya ini minta makan, istata'ama, ya, tolong beri kami makan dong, kami ini musafir. Makanya ada syariat menjamu tamu maksimal 3 hari itu loh. Itu ceritanya kan begitu. Dan orang zaman sekarang loh, tiba-tiba ketuk pintu rumah kita, nunut nginep nggih Bu, gimana kira-kira? Ini kan zaman dulu gitu loh. Zaman dulu nggak ada wisma, nggak ada hotel, nggak ada penginapan berbayar, nggak ada. Jadi orang dulu tuh ya wes kalau ketemu kampung masuk kulon nuwun minta makan numpang nginep gitu. Nah, ya sekarang orang begitu, siapa Anda ketuk-ketuk rumah saya, ya kan? Ya sana mau nginep ya ke hotel sana, banyak hotel. Tapi ya keduanya ini Nabi Musa dan Khidir tadi itu ditolak. Jadi minta makan ke suatu kampung itu ditolak. Nah, kalau kita ada di posisi Nabi Musa ya sakit hati ya toh. Nah, minta makan nggak dikasih di sini. Kemudian Khidir mendapati ada bangunan yang doyong tuh apa ya, miring. Nah, takutnya banyak yang luar Jawa ya, miring, bangunan itu miring, hampir roboh itu loh. Sama Khidir itu dibetulin, Musa kan gregetan, ya nggak? Tadi aja minta makan nggak dikasih kok, ada bangunan di kampung itu mau roboh diperbaiki. Terus Musa mikir, oh kalau gitu setelah diperbaiki minta aja kita imbalan makan sama mereka. Iki ya, otak bisnisnya tuh jalan ya. Jadi Khidir itu memperbaiki dinding yang roboh itu ya, tanpa dibayar, tanpa dibantu, padahal penduduknya aja pelit gitu loh. Kalau kita jadi Musa lah ya gatel toh, pengen komentar. Nah, inilah ketidaksabaran yang kedua kali yang dilakukan Nabi Musa ya. Nah, lalu Khidir bilang, aku bilang apa? Kamu mesti nggak bisa sabar. Menengosek toh, ya toh? Kan belum dikasih waktu untuk bertanya. Nah, sekarang kalau Nabi Musa ke Khidir itu taklim insani, proses pembelajaran dari manusia dengan manusia. Lah Khidirnya proses belajar apa? Khidir proses belajarnya dengan siapa? Dengan siapa? Allah. Itu namanya taklim robbani. Ilmunya disebut ilmu laduni. Nah gitu. Taklim robbani itu gurune Allah. Ya. Terus di sini ada dua cara. Kalau taklim robbani itu bisa, kalau seorang nabi dan rasul bisa lewat wahyu, ya, juga bisa lewat ilham. Inilah yang disebut ilmunya, namanya ilmu laduni gitu. Dari sisi
Allah. Lo Nabi Khidir ya belum pernah lo ke situ, itu ya baru sekalinya. Kok ngerti ya? Ini kenapa ini dinding yang mau roboh kok dibetulin, padahal nggak dikasih imbalan, nggak dibantu apa-apa. Ternyata Nabi Khidir diberitahu oleh Allah bahwa apa? Di bawah dinding tadi ada apa? Harta karun, harta warisan ya, untuk anak-anak yang masih kecil, yatim, yang orang tuanya meninggal dunia. Karena kalau nggak dibetulin terus roboh, bisa jadi nanti hartanya itu diambil toh oleh siapa yang menemukannya. Tapi kalau dindingnya itu dibetulkan lagi menjadi sebuah bangunan yang kokoh, kan nggak akan ada orang merobohkannya. Pertanyaannya, Khidir tahu dari mana? Di bawah dinding itu ada harta karun dari Allah. Itulah yang disebut dengan taklim robbani, dan ilmunya ilmu laduni. Loh, siapa dia kok dikasih ilmu langsung oleh Allah? Lah kan Nabi. Jadi jangan percaya ya kalau ada di warung-warung makan itu ada iklan-iklan menjual ilmu laduni. Jangan percaya. Dia siapa dapat ilmu laduni? Bagaimana bisa juga ilmu laduni dijual? Banyak kan di tiang-tiang listrik, di warung-warung makan itu kan kalimatnya itu pokoknya intinya dia menjual ilmu laduni. Iya, jangan percaya. Ilmu laduni itu hanya diberikan Allah kepada kekasihnya, ya, para nabi, para wali, ya, orang-orang soleh. Nah, di sini karena udah 2 kali Nabi Khidir kasih warning, sekali lagi kamu nggak sabar, cut, ya, pisah. Sekali lagi pisah. Dan terjadi, ya, terjadi lagi ketidaksabaran siapa? Nabi Musa, ya. Kali ini Nabi Khidir tuh bunuh lelaki, ya, bunuh seorang lelaki, anak laki-laki, yang Nabi Musa itu kan nggak tahu. Taunya ini anak nggak bersalah, ujuk-ujuk dibunuh sama Nabi Khidir. Nabi Musa nggak sabar. Nah, kamu ini gimana? Ini laki-laki tidak bersalah kok dibunuh. Ya diingatkan lagi. Sudah 3 kali nih, ya kan? Belum saatnya bertanya, kamu bertanya. Nah, gimana? Hadza firaku baini wa bainika. Inilah saatnya kamu berpisah denganku karena kamu tidak sabar. Terus ada yang tanya gini, Bu, lah berarti guru itu kalau nggak sabar boleh pergi, Bu? Ngelateni muridnya kalau nggak sabar boleh pergi. Tuh Khidir nyuruh pergi Musa. Di sini sebetulnya mengajarkan bahwa kepatuhan murid pada guru, ya. Di sini kayaknya ada toh kajian taklimul muta'alim ya. Nah, dibahas tuh di situ, di buku itu bagus juga, taklimul muta'alim, adab menuntut ilmu itu ya. Nah, jadi di sini ada apa? Kepatuhan murid pada seorang guru, ya. Walaupun sifatnya informal. Kalau sifatnya formal seperti di sekolahan kan nanti itu ada sanksi kalau melanggar, ada hukuman. Tapi kalau informal kan yang mau menghukum siapa ya? Nah, jadi pelanggaran Nabi Musa yang ketiga tadi ya membuat beliau berpisah dengan Khidir, ya. Dan mengapa Nabi Khidir tadi membunuh anak laki-laki ini? Karena anak laki-laki ini kafir, mempunyai 2 orang tua beriman yang soleh, dan khawatir orang tuanya itu dikafirkan oleh anaknya.
sekarang kan apalagi sekarang zamannya orang tua takut anak tuh banyak. Ya, timbang anakku bunuh diri, ya wis lah tak restui wae lah. Ya toh? Banyak orang tua itu takut sama anaknya. Daripada nanti orang tuanya menjadi kafir, ya, anak ini dibunuh dengan harapan apa? Nanti ibunya bisa hamil lagi, lahir anak yang soleh lebih baik daripada anak ini. Pertanyaannya, dari mana Nabi Khidir tahu bahwa anak ini, kondisi anak ini dengan orang tuanya seperti itu? Nabi Khidir tahu dari Allah. Inilah semua ilmu yang dari Allah langsung dimasukkan ke pikiran manusia, disebut ilmu laduni. Proses taklimnya disebut taklim robbani. Kita ini sekarang taklim insani, ya, proses pembelajaran antara manusia dengan manusia. Jadi kita bisa ambil hikmah, ya, dilihat dari segi akidah atau tauhid, ya. Kisah antara Nabi Musa dan Nabi Khidir ini menunjukkan bahwa keimanan kita kepada Allah itu diuji lewat apa? Kewajiban menuntut ilmu. Bukankah menuntut ilmu hukumnya wajib? 1. 2. Dalam kisah Musa dan Khidir ini Allah tunjukkan betapa Dia maha kuasa, mampu memberikan ilmu langsung ke dalam diri manusia tanpa manusia itu belajar. Kalau kita bisa nggak? Bisa nggak? Saya, ya, ujuk-ujuk mentransfer ilmu saya, ya toh, masuk ke pikiran bunda. Nah, nggak bisa saya. Kita harus belajar kalau kita ini. Tapi Allah maha kuasa, maha bisa, ya toh, membuat orang itu langsung berilmu, langsung tahu, tanpa ada proses belajar dari orangnya. Loh, ibu-ibu percaya nggak tuh ini cerita ini? Percaya nggak? Loh, kalau nggak percaya yang kok syahadatnya rusak. No, ini kan ayat Al-Quran, iya toh? Ini cerita dari mana? Dari Allah, diabadikan dalam surat Al-Kahfi. Ini ayat harus kita imani. Nah, melihat betapa Allah itu hebat, maha kuasa, menjadikan orang pinter tanpa belajar itu yo iso, gitu loh, ya. Nah, orang yang tidak beriman sulit percaya, betul enggak? Orang yang tidak beriman yo sulit percaya. Nah, tapi orang yang beriman mudah untuk percaya bahwa Allah itu maha bisa menjadikan seseorang itu berilmu tanpa proses belajar. Ya, tapi itu tentu kan hamba-hamba pilihan, ya kan? Hamba-hamba pilihan yang diberi ilmu langsung dari sisi Allah, apa yang disebut dengan ilmu laduni itu. Nah, apalagi ya hikmah dari segi akidah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Bayangkan, Nabi Musa dengan Nabi Khidir ini awalnya nggak tahu loh, nggak kenal. Ya, di sini mendidik kita beriman atau percaya akan kekuasaan Allah apa? Mempertemukan dua orang yang tadinya tidak tahu asal usulnya, atas kuasa Allah bisa ketemu. Nah, di sini bisa apa? Meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Bu, jangan bilang mustahil. Nabi Yusuf dengan ayahnya aja 30 tahun berpisah ketemu lagi.
Nabi Musa dan Khidir awalnya nggak kenal dan nggak tahu, bisa dipertemukan oleh Allah. Jadi kalau ada siapapun juga berharap yang baik, ya, berharap suatu kebaikan yang akal kita ini merasa mustahil mempertemukan dua orang, ya, yang tidak kenal latar belakangnya, ya, jangan pernah mengatakan mustahil. Orang yang beriman itu tidak pantas mengatakan mustahil, karena Allah itu maha kuasa. Nah, gitu loh. Doakan yang baik-baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu, ya, tidak ada yang mustahil. Alah, Musa sama Khidir aja awalnya nggak kenal, dipertemukan Allah kok, walaupun lewat suatu masa yang sangat panjang, ya tak? Jadi kalau kita setiap punya keinginan-keinginan yang baik, misalnya tuh menyangkut anak kita, menyangkut jodohnya, menyangkut pekerjaannya, menyangkut apalagi sekolahnya, ya, menyangkut semuanya lah, ya. Jangan pernah kita itu meyakini keinginan kita itu mustahil tercapai, ya. Dengan mengingat pertemuan Musa dan Khidir ini, harusnya kita menjadi tambah yakin kepada Allah bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, kadang kan misal nih kita, dong anakku yang bandele kaya ngene, gek kepiye kok bojone, ya toh? Iso ra ya untuk bojo solehah ngono, ya toh? Nah, itu kan pikiran manusia. Nah, Allah yang maha mempertemukan. Allah yang maha mempertemukan. Ya, entah di mana orang ini, ya, entah sedang apa orang ini, tolong ya Allah, pertemukan anakku dengan jodohnya yang soleh atau solehah dengan caramu, ya toh? Nah, kita yakin Musa dengan Khidir aja bisa loh dipertemukan. Dan apapun itu contohnya, intinya apa? Mengajarkan kita untuk tambah yakin pada kebesaran Allah, di mana apabila Dia menghendaki sesuatu cukup mengatakan kun fayakun. Ya, tambah yakin enggak, Bunda? Tambah yakin? Ya. Masih satu ya. Dzulqarnain belum. Nah, ya udah, ya masuk ke Dzulqarnain aja. Sekarang kita pindah ke kisah terakhir, ya, itu Dzulqarnain. Kalau Dzulqarnain itu mulai 83 ya. Mulainya 83. Kita akan oncei ayat ini untuk kita ambil pelajarannya, ya, dari segi akidah. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain, yaitu mereka bertanya pada Nabi tentang kisah Dzulqarnain. Ada yang berpendapat bertanya untuk ngetes tadi itu, ya, wallahu a'lam bishawab. Dzulqarnain itu bukan nama, ya. Dzulqarnain itu gelar. Dzu itu yang mempunyai, Qarnain itu dua tanduk. Dzulqarnain itu kalau orang Indonesia itu nyebutnya jadi Zulkarnain. Ada tuh penyanyi namanya siapa, guys? Dulu udah tua, siapa? Nia Zulkarnain, ya, ada ya. Nah, itu kan sebutnya Zulkarnain. Itu dalam bahasa Arab tuh asalnya dzu itu yang memiliki, Al-Qarnain itu dua tanduk. Nah, ada yang berpendapat tanduk itu simbol kekuasaan, karena Dzulqarnain ini seorang raja penjelajah, berjalan ke barat, berjalan ke arah timur. Dua tanduknya itu simbol kekuasaan. Wah, zaman ini apa ada pemimpin seperti Dzulqarnain ini? Nah, ya, ada pendapat muncul dia adalah Alexander the Great atau Iskandar Agung. Tapi pendapat ini dipatahkan karena Alexander the Great itu kafir. Lah Dzulqarnain ini beriman.
seorang penguasa yang bertauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan kekuasaannya itu digunakan untuk dakwah. Ini Dzulqarnain, pemimpin yang menguasai banyak negeri, bahkan ada muncul pendapat 10 negeri lebih dikuasai oleh Dzulqarnain. Dari Yunani, Romawi, ya, dia melakukan trip, ya, perjalanannya untuk apa? Untuk dakwah. Nanti ada 3 perjalanan itu, ya, ke arah barat yaitu arah terbenamnya matahari, dan ke arah timur arah terbitnya matahari. Ya, ada yang memaknai ke timur tuh ke Asia, ke negara-negara Asia, Cina, Indonesia, Jepang, itu kan Asia, ya. Dia melakukan perjalanan ke arah barat dan melakukan perjalanan ke arah timur. Ya, nggak usah juga bertanya zaman dulu naik apa, bawa bekal berapa, ya toh. Kalau orang sekarang kan tinggal bawa kartu kredit gitu kan, ya, gampang mau berjalan kemana aja. Sekarang ada pesawat, ada kapal, ada kereta, ada hotel. Bayangkan zaman dulu loh, zaman dulu bagaimana Allah dengan kekuasaannya itu memberikan kuasa pada Dzulqarnain untuk bisa menguasai banyak negeri, dikuasai oleh dia, tetapi kekuasaannya itu digunakan untuk berdakwah, mengajarkan nilai-nilai tauhid kepada siapapun yang ditemuinya dalam perjalanan itu. Nah, kisahnya ini dimulai dari 83, ya. Nanti ada 3 trip, ya, perjalanan. Nah, ya gimana? Coba kita bayangkan, ya. Kalau orang tuh keluar dari negerinya ke negara orang, otomatis kan bahasanya aja udah beda, ya. Kita ke Arab, ya mereka orang Arab ya nggak paham bahasa Indonesia, orang Indonesia juga nggak paham bahasa Arab, ya. Nah, ini bayangkan atas kuasa Allah loh. Dzulqarnain ini sampai bisa berinteraksi dengan masyarakat yang bahasanya tidak dimengerti. Bahasanya tuh nggak dimengerti. Bahkan yang terakhir perjalanan ketiga yang dia menemui Ya'juj Ma'juj, ya, kalau tahu ceritanya, mereka pakai bahasa isyarat loh. Bahasa isyaratnya tapi untuk menjelaskan apa dulu, ya. Nek cuma tanya tempat makan kan ngene-ngene tok lah. Ini tuh bahasa isyaratnya untuk minta tolong loh. Dibuatkan pagar pembatas, pagernya setinggi gunung. Karena apa? Ada makhluk jahat di balik gunung itu yang akan membunuh ini kaum ini. Itu nek nganggo bahasa isyarat ki terus piye ling jelaske, ya? Dia kan perlu menjelaskan di balik bukit ini ada segerombolan makhluk yang disebut dengan Ya'juj Ma'juj, ya. Itu makhluk yang sekali melahirkan 1000. Terus dia itu seks bebas. Terus dia bawaannya itu kalau ketemu orang tuh mau bunuh. Nah, di sini ada 3 misteri terkait kisah Ya'juj Ma'juj itu. Misterinya apa? 1 bicara tempat. Iki jane neng ngendi? Nah, ya toh? Tuh. Yang kedua, Ya'juj Ma'juj itu sekarang ada di mana? Kan ada yang mengatakan mereka terperangkap ke dalam bumi. Sekarang ini mereka masih hidup, terperangkap ke dalam bumi, ya. Jadi 1 temboknya tadi ada di mana? Karena tembok ini belum jebol, nanti jebol kalau mau kiamat. Jadi tadi Ya'juj Ma'juj itu jahat,
Terus kaum ini minta ke Dzulqarnain, lindungi kami, bikinkan kami dinding yang tinggi setinggi gunung ini, biar makhluk ini nggak bisa lompat ya untuk bunuh kita. Ya, temboknya tuh masih ada loh. Tapi sampai hari ini dicari ilmuwan seantero jagat raya itu nggak ketemu. Tembok ini sekarang di mana? Ya, terus makhluk yang jahat tadi Ya'juj Ma'juj itu sekarang di mana? Nah, ketika ada pendapat mereka terperangkap dalam bumi, nanti mereka keluar menjebol dinding itu dan dia akan membunuh siapapun yang dijumpainya nanti, tapi nek udah mau kiamat. Lah tapi pertanyaannya, sekarang mereka di mana? Nah, nih. Dindingnya di mana? Ya'juj Ma'jujnya itu di mana? Bayangkan loh, kemampuan berinteraksi antara Dzulqarnain dengan penduduk itu yang tidak paham bahasanya, hanya dengan bahasa isyarat atas kuasa Allah bisa mudeng, ngerti, paham. Nah, itu. Nek kita di Saudi kesesatnya lumayan jek iso maca Quran, ihdinas siratal mustaqim ya toh. Orang Arab ya nanyain orang Indonesia tersesat, orang Indonesia ini kan bingung, aku ki tersesat, terus kelingan Al-Fatihah gitu. Ya kan rada lumayan ya, walaupun maksudnya sebetulnya kan dia minta ditunjuki jalan, dia itu tersesat. Nah tapi ini gimana ini, bahasa yang dipakai Dzulqarnain dengan penduduk setempat itu nggak bisa dimengerti, sehingga mereka cukup menggunakan bahasa isyarat. Yang sedang viral dulu apa itu yang anak kecil yang nyanyi itu siapa? Anak kecil yang nyanyi waktu 17 Agustus itu siapa? Farel itu kan ada penerjemah bahasa isyarat toh. Loh, menurut jenengan mudeng nggak orang-orang itu? Orang yang berkebutuhan khusus itu ketika nyanyian itu diganti pakai bahasa isyarat oleh mbaknya itu, menurut jenengan paham apa enggak paham? Ya wes toh. Betapa Allah itu maha kuasa loh. Mosok ya kita masih berpaling dari Allah? Mana ada Tuhan sehebat itu? Bisa memahamkan interaksi loh, komunikasi antara dua insan berbeda latar belakang dan berbeda bahasa. Ini tidak cuma omong-omongan sederhana yang tanya toilet di mana, warung makan di mana, tapi ini menjelaskan tentang apa? Pertolongan, minta tolong, pakai ngerayu. Loh, ngerayu juga kok, dia bilang tolong bikinin nanti kita bayar. Ya toh? Nah, itu tembok yang terbuat dari besi dan dicor pakai tembaga, yang hari ini masih menjadi misteri di manakah tembok itu berada. Ya, bagaimana Dzulqarnain ini selalu memperbaiki kondisi masyarakat yang rusak, terutama rusak akidahnya, yang belum nyembah Allah diajak nyembah Allah ya. Intinya kekuasaannya, hartanya, kehormatannya, ilmunya digunakan untuk dakwah. Itu Dzulqarnain. Nah, ada banyak sekali kekuasaan Allah itu ditunjukkan pada kita lewat kisah Dzulqarnain. Makanya surat Al-Kahfi itu kandungan maknanya tuh luar biasa ya, kalau kita mau menggali, sehingga waktu kita baca itu menghayati, sehingga itu bisa menjadi tameng ya, sekaligus bisa menjadi penguat iman kita kepada Allah. Nah, bagaimana di zaman itu ya, di zaman orang
masih sangat tradisional manual dalam persoalan transportasi ya. Mana juga ada bank ATM yang nggak ada. Kita bayangkan terus perjalanan bawa apa? Zaman dulu bawa sebongkah emas, ya toh, bawa hewan kalau lapar disembelih kan gitu orang zaman dulu. Nggak kayak orang sekarang mau musafir satu koper cilik untuk sebulan dia bisa kok. Butuh baju tinggal beli banyak toko, mau makan banyak restoran, mau belanja bawa kartu kredit ya, bahkan tas yang saiprit itu aja bisa, dia tidak membawa apa-apa ya. Pakaian dalam sekali pakai aja banyak yang jual kok. Betapa dimudahkan manusia zaman ini, ya enggak? Tapi ini perlu diingat loh, ini zaman kapan gitu loh. Ini zaman dulu, tapi Dzulqarnain itu sudah dianugerahi ilmu teknologi. Zaman sekarang mana jenengan lihat dinding setinggi gunung mana? Nah, dan dinding itu dari besi yang dicairkan, tembaga, mana ada? Nah, inilah ibu-ibu, kalau kita kembali kepada Al-Quran ya, mengkaji ayat-ayatnya, kita ini mau diberi ilmu oleh Allah supaya kita itu menyadari betapa kecilnya kita ini di hadapan Allah ya. Allah itu maha hebat ya, Allah itu maha hebat, bisa menidurkan orang 309 tahun tanpa makan, tanpa minum, tanpa berubah fisiknya ya. Bisa mempertemukan dua orang yang nggak ngerti asal usulnya tadi, Musa dan Khidir. Nah, yang Dzulqarnain juga Allah itu maha hebat sekali ya, bisa membuat interaksi antara dua manusia yang tidak paham bahasanya. Nah, dan masih banyak lagi ya pelajaran-pelajaran keimanan melalui surat Al-Kahfi ini ya. Maka mari jangan bosan ya kita untuk mengulang-ulang membacanya, karena ayat-ayat ini benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dongeng, bukan cerita fiktif, tapi ini benar-benar terjadi ya, dengan harapan bisa diambil pelajarannya bagi siapapun yang membacanya. Baik, waktunya tinggal 10 menit. Kalau ada pertanyaan saya silahkan. Boleh, boleh. Ya. Oh iya. Ini pertanyaannya kaitannya dengan kisah Nabi Yusuf ya. Pertanyaannya, Nabi Yakub, orang tuanya Nabi Yusuf itu kan punya anak banyak, tidak hanya Nabi Yusuf ya, dan istrinya juga lebih dari satu. Mengapa Yakub itu terlihat lebih sayang pada Nabi Yusuf menurut pandangan anak-anaknya yang 11 yang dari ibu lain ya, yang jahat itu ya, yang bawa Nabi Yusuf ke hutan lalu dimasukkan ke sumur. Pertanyaannya, bukankah kasih sayang orang tua pada anak itu harusnya sama? Pertanyaannya itu, saya jawab gini, kalau konteksnya Nabi Yusuf dan Nabi Yakub, memang mereka level Nabi. Nabi Yakub itu tahu
anaknya akan ada yang jadi nabi walaupun waktu itu belum jadi nabi. Waktu Nabi Yusuf masih kecil, Nabi Yakub udah dikasih tahu Allah bahwa anaknya bakal jadi nabi. Ya, boleh nggak orang tuanya senang? Boleh. Boleh nggak orang tuanya sayang? Boleh. Nah, rasa cinta orang tua pada anak tidak bisa sama. Yang tidak boleh mengekspresikan atau mendemonstrasikan perbedaan cinta itu di depan anak yang lain. Nggak boleh kalau gitu. Tapi yang namanya rasa cinta itu kan nggak bisa dipaksakan. Seperti seorang suami punya 4 istri, rasa cinta pada keempat istrinya nggak bisa sama, sehingga kalau dituntut adil dalam hal cinta nggak akan bisa. Yang dilarang adalah menampak-nampakkan perbedaan rasa cinta itu di depan istri yang lain. Jadi itu sebagaimana kalau kita punya anak lebih dari 1, ya. Nah, kadang-kadang kekeliruan orang tua adalah menampakkan ya cintanya yang lebih pada anak B di depan anak A. Itu yang tidak boleh. Tapi bahwa saya lebih mencintai anak nomor 1 daripada anak nomor 2, itu soal hati. Selama rasa cintanya itu di jalan yang benar, ya, bukan berdasar duniawi ya, karena anakku nih ngasih bulanannya lebih gede ya toh, ya aku luwih sayang. Nah, bukan itu rasa cinta, bukan itu gitu. Kan ada nih orang tua kan yang menyayangi anak itu atas dasar duniawi kan ada. Ulah anakku ki kan yang paling cantik, jadi tak jagung patut, orang sini ya toh, yang ini tuh bodinya bagus, yang ini pinter, yang ini membanggakan, kalau tak bawa kemana-mana aku nggak malu. Lah yang ini seneng omah baik weh ya toh. Nah, itu kan kadang-kadang orang tua itu kekeliruannya apa? Mengekspresikan perbedaan perlakuan itu di depan anak yang, nah itu salahnya di situ. Kalau Nabi Yakub kan tidak membedakan perlakuan. Ya wajar Nabi Yusuf hilang ditangisi, wajar apa enggak wajar? Ya wajar toh. Kan saudaranya bilang gini, orangnya udah enggak ada aja kok sebut-sebut terus namanya. Ya. Lah Nabi Muhammad itu Khadijah enggak ada disebut terus namanya. Iya enggak? Lah Yakub gimana? Ya wajar. Yakub tahu Nabi Yusuf belum meninggal, masih hidup, cuma nggak ngerti dia ada di mana. Ditambah lagi Nabi Yakub tahu bahwa beliau akan diangkat menjadi nabi dan tahu juga didolimi saudara-saudaranya. Ya wajar dong kalau orang tua anaknya hilang 30 tahun baru ketemu loh. Nah, kalau namanya disebut lawang hilang kok. Nah, kecuali kalau hadir semua, oh ya disebut-sebut satu, itu beda. Ini kan disebut karena nggak ada, gitu. Nah, jadi apa ya? Namanya rasa ya, rasa cinta tuh rahmah, anugerah ya, apa? Pemberian Allah. Bahwa kita orang tua semua diberi rahmah ke anak, terutama ibu. Ya, bapak dan ibu, terutama ibu punya rezeki, diberi rezeki berupa apa? Kasih sayang yang dalam sekali pada anak kita. Semua anak disayang, tapi bahwa untuk sama porsi itu nggak bisa. Nah, selama kita menyayangi satu dengan yang lain itu lebih, bukan atas dasar perkara duniawi, nggak apa-apa, boleh. Ya Allah, anakku ki soleh, poso ndawo teh ajeg, boleh nggak kita sayang? Ya boleh. Tapi kalau kita ini
lebih mencintai yang satu karena aku digawe omah, yang satu tuh apa? Bulanan aja nggak ngasih. Nah itu kan nggak boleh kalau atas dasarnya itu. Tapi kalau atas dasarnya qurrata ayun boleh. Ya, karena solehnya, karena taatnya, otomatis sih yang seperti itu juga menumbuhkan rasa sayang yang lebih mendalam gitu ya, ketimbang anak-anaknya yang tidak taat. Sebetulnya rasa cinta orang tua itu bisa dipancing oleh anaknya. Jadi di situ ada timbal balik. Kalau ingin orang tuamu itu sangat mencintai, cintai juga dong dia, timbal balik. Jadi hati-hati para ibu ke anak, jangan sampai ya. Kalau ibu ke anak itu membenci, nggak suka, hati-hati ya. Anaknya nanti nggak suka juga loh. Kan apa yang kita keluarkan dari hati itu sampai ke hati. Jangan sampai kalau orang tua nggak suka pada anak, nanti anak timbal baliknya seperti itu. Jadi selalu usahakan kita ya berusaha banget mencintai anak ya, dan mengekspresikan rasa cinta itu dengan penuh ketulusan. Nanti itu otomatis berbalik, anaknya pun juga akan sayang pada kita. Coba kita renungkan ya. Kadang kalau aku nggak suka sama anakku mesti ada sebabnya, iya nggak? Ya, mesti ada sebabnya. Ketika dani wangel toh, wani karo wong tua ya toh. Misalnya, iki gene ngapusi ya, bocah iki jangan nganyeli tenan iki ya toh. Nah, itu kadang-kadang kan rasa nggak sukanya orang tua pada anak itu ada alasan-alasan tertentu, sehingga yang dianjurkan adalah cintailah orang lain, niscaya dia akan mencintai kita juga. Apa yang lahir dari hati akan sampai ke gitu. Masih ada? Ini jalan fisik bukan jalan hidayah. Oke, terus oh ya, oh iya. Kalau kita kan nggak mungkin dikasih wahyu, kita kan bukan nabi ya. Kalau kemudian Allah itu beri kita petunjuk, ide, itu lewatnya ilham. Itu ilham. Jadi misal kita melakukan perjalanan, wah ini mau belok kanan apa belok kiri? Maksudnya mau lewat jalur ini apa jalur ini ya? Nah, qadarullah yang menjadi pilihan kita tuh yang aman gitu ya. Alhamdulillah mau kok milih kene ya toh. Umpama lewat sana tadi aku durung tekan. Nah, ada hadis Nabi yang bunyinya fa'inna lau itu artinya seandainya. Sesungguhnya kalimat seandainya taftahu amalas syaiton, itu membuka apa? Membuka godaan setan. Maka kita sebenarnya nggak boleh sesuatu yang sudah terjadi itu kita nggak boleh mengatakan seandainya. Itu sudah menjadi pilihan dan ditakdirkan oleh Allah menjadi kenyataan. Nah, kalaupun kita itu memilih sesuatu kok pilihannya benar, tepat, kebenaran, berarti kita mendapat taufik namanya taufik. Waktu mau milih ditunjuki orene wae itu lewate ilham. Ya, tapi ketika keinginan kita tadi selaras atau cocok dengan keinginan Allah, namanya kita mendapat taufik gitu. Nah, istimewa orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah, karena apa yang dia kehendaki itu direstui oleh Allah sehingga itu menjadi kenyataan.
Cukup ya? Oh, satu lagi ya. Oh, Ya'juj Ma'juj itu kaum sak gerombolan. Itu tuh sekali beranak 1000. Kalau belum beranak 1000 belum mati dia. Ya'juj Ma'juj itu banyak hadisnya, tapi juga banyak Israiliyat. Hati-hati kalau membaca literatur Ya'juj Ma'juj karena rawan dimasuki Israiliyat, penyimpangan-penyimpangan ya. Mereka ini karena menganut seks bebas, jadi mereka bisa beranak itu banyak sekali ya. Tapi ada riwayat mengatakan mereka belum mati kalau belum beranak 1000. Jumlahnya banyak sekali. Gitu ya. Baik, untuk pagi ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah mengampuni bila ada penjelasan-penjelasan yang tidak tepat ya. Semoga iman kita menguat ya lantaran membaca ayat-ayat ini. Apapun yang tidak berkenan dari ucapan saya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Hanya seperti ini yang saya bisa sampaikan. Semoga rahmat, taufik, hidayah Allah ya dilimpahkan untuk kita semuanya. Saya akhiri, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.